Ayo, silakan dibuat. Yang mana? Sudah terlalu waktu belum saja. Belum kening. Boleh. Boleh. Nanti kedua kan ini satu. Boleh. Ini satu. Ini kata terlalu waktu carilah bantu. Menurutmu mana? Menurutmu mana? Dari atas lagi bu. Cari dari atas, baru duduk ke bawah. Ini dia dapat kata terlalu waktu sudah tambah lagi yang mana dapat ini kan dia ini juga bisa tak boleh duduk iya kalau ini kan ini kan ya enak yang bisa ya ini bapak ya finish okay good. Nah, dalam saya koreksi mengenai jawaban dari lembaran yang kedua. Kalimat yang kosong yang belum terisi di paragraf pertama, yaitu once upon a time there lived a beautiful princess. On the princess birthday, kata si bla 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 ini diisi dengan kata menerima. Ya, apa diterima di sini di ulang tahunnya? Golden ball. Apa golden ball? Bola emas. Iya, bola emas. Baru one day drop kata kelompok dua. Kelompok dua bilang drop. Di sini grup 3 bilang apa? Apa jawabannya? Drop juga. Nomor 1 drop juga. Sama, berarti drop, ya kan? Baru kata yang masih kosong yang ketiga, yaitu she was so sad that she terus out. Kelompok 4, ya kan? Kelompok 4 terus out. Mulai? Ya, sama, ya. Terus out. Seterusnya paling di tengah. The next day, the frog came to the place and said, "Precious, let me eat with you." You bla 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 apa? Promise. You promise. Ya. The princess. Bagaimana selanjutnya? Dituliskan di situ. Third.
apa ini? Scolded. Ya kan? Scolded. Kita ini mata di scolded kita ya. Ada yang sama dengan kelompok 2, kelompok 5. Sama. Ya. Seterusnya, I can't stand it any longer. Si bla bla bla. Apa di situ? True. Sama? Berarti bagus. Diingat semua. Selanjutnya, preachers. Epirat katanya. Asos. Sini. Sama? Kelompok 4 juga? Ada yang lain? Sama. Berarti oke. Lanjut yang terakhir, the preachers. Fail. Iya, fail. Baru the last. Sorry for what she had done. What? Sini. Nudit. Iya. Nah, nasi sudah terisi, ya kan? Sudah terisi kalimat yang kosong tadi. Baru sudah menyusun satu cerita. Nah, sudah membentuk satu cerita. Sekarang kita tentukan mana bagian mana yang masuk ke orientation. Coba dulu kelompok 4. Kelompok 4, bagian orientation. Coba disebutkan di bagian mana? Paragraf. Ada yang lain? Kata kelompok 4 pertama. Setuju? Setuju. Comprehension. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Resolution. Sama ya. Di sini yang belum terada yaitu reorientation atau koda. Coba di kelompok 5 apa yang dia dapat di pesan moralnya. We have to keep our promises. Kita harus menepati janji. Iya, kata kelompok 5, mereka temukan pesan moralnya dari cerita Pangeran Kodok adalah kita harus menepati janji. Setuju? Setuju. Ya. Yang lain kelompok 3? Kelompok 3 sama dengan kelompok 5. Ada yang lain? Oke, kelompok 1. Never judge someone by their appearance. Jawabannya, keterangannya, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Iya, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Mengerti? Iya, seperti tadi kan, karena dia lihat kodok itu jelek, dia sudah merasa tidak suka. Setelah dia berubah jadi pangeran, bagaimana si princess? Jadi cinta. Iya, jatuh cinta kan? Iya, makanya kata sekelompok 1, jangan pernah melihat orang dari penampilannya. Terus ada lagi yang lain? Oke, kelompok 5. Kita seharusnya tidak mengharapkan imbalan ketika membantu orang lain. Kalau menurut cerita ini dia mengharapkan imbalan, iya kan? Iya. Siapa yang mengharapkan imbalan? Bodoh, iya kan? Karena dia menantikan, memang awalnya sebenarnya sudah berjanji kan? Dia menagih janji dong, iya kan? Iya, menagih janji. Ada lagi yang lain? Oke. Janji apapun yang sudah dibuat, bagaimanapun harus ditepati. Janji apapun yang sudah dibuat harus ditepati. Ya.
Tadi si Princess sudah berjanji ya kan? Jadi si Pangeran Kodok pun menagih, ya kan? Makanya kita semua kalau sudah mengadakan janji, membuat janji ringan, janji itu adalah makanya janji harus ditepati. Ingat, janji harus ditepati. Di unsur kebahasaan narrative text, siapa yang mendapatkan di bagian adverb? Enggak adverb ya. Kata keterangan waktu dulu siapa yang dapat? Di kata keterangan waktu. Siapa kelompok mana dulu? Ayo, oke, kelompok 5. One day. Lagi? Once upon a time. The next dua. Dia dapat dua. Oke, kelompok. The next day. Ada lagi? Ada lagi? Sudah 3. Oke, kelompok 1. At the night. Ada kenapa di situ at the night ceritanya? Ada. Itu di kata keterangan waktu. Baru kita masuk ke kata kerja untuk kedua. Karena tadi naratif teks juga menggunakan simbol. Ya. Nah, siapa? Yang dapat? Coba. Kelompok 5. Ya, saya itu. Dan orang itu dapat. Oke. 1 Yupit, 2 Sulaiman, 3 Simawet, 4 Diniger, Jam. Ada lagi yang lain? Oke. Wanted. Ada namanya wanted. Berarti sudah tadi di sini ada dapat berapa? 5. Kata diligent itu masuk. Hah? Kata diligent masuk. Kelompok 3 bilang. Kelompok 2 bilang tidak. Kelompok 3 bilang diligent. Apa? Menurut apa? Kebahagiaan. Iya. Masuk kata kerja? Masuk? Nah, yang masuk kata kerja yang mana? Nanti kurang 1. Iya, bisa. Siapa lagi? Sudah? Berarti kata keterangannya juga sudah dapat kan? Sudah. Oke, berarti sebelum cerita menurut pembelajaran kita naratif teks ini, kalian sudah mengerti. Nah, untuk tugas kita selanjutnya minggu depan, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang naratif teks. Tapi di situ nanti kita membuat poster. Nah, nanti di rumah tolong dicari sebuah cerita dan dibawa nanti ke sekolah untuk pertemuan berikutnya, dilengkapi dengan kertas karton, lem, gunting, siap penggaris, apa lagi? Pulpen bisa, warna bisa, ya, dibawa nanti. Itu nanti kalian lengkapi dari rumah menurut kelompoknya masing-masing. Dalam belajar pun nanti dan mengumpulkan itu pun nanti bekerja sama ya nak ya. Sudah? Oke. Jadi ada lagi yang belum paham mengenai pelajaran kita hari ini? Sudah paham? Sudah. Mencari jenis ceritanya pun nanti sudah paham? Sudah. Oke, good. Nah, jadi kalau sudah mengerti, berhubung waktu kita juga sudah habis, ya, waktu kita sudah habis, jadi kita harus kemana? Pulang. Ya, before we go home,
think it's better we before we go home, I think it's better we pray. Ya, kita pulang ke doa dulu, jangan langsung pulang. Ya, sebelum kita pulang, mengingatkan kembali. Di rumah, kita semangat belajar. Ya, semangat belajar. Nanti bekerja sama mencari ceritanya, dipelajari. Tentukan nanti belajar di rumah, tentukan dulu saya bagaimana. Mana ini complication, mana reorientation, mana ini unsur ciri-cirinya, yang mana dikatakan jawaban kedua, mana keterangan waktunya. Nah, masing-masing nanti dicari. Paham? Oke. Before we go home, together we pray together. Anggia, take us to pray. Are you ready? Yes, I am ready. And okay. Before we go home, we must pray together. Praise God. Our Father in heaven, we have finished studying English today. Give us thinking and ability so that we can receive our lesson just now. And now we will go home. Please blessing us in the mighty way. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Pray finish. Respect to our teacher. Good afternoon, ma'am. Adik afternoon everybody. Jadi sebelum pulang perhatikan dulu fungsinya. Di bawah disusun semua perlengkapannya. Oke, silakan dikerjakan.